Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Eli selaku dosen pengampu perbandingan politik pemerintahan, saya Selvi Auliansyah dengan NIM 6670220019 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perbandingan politik pemerintahan negara Iran dan juga negara Rusia. Negara Iran memiliki konsep kepemimpinan wilayatul faqih atau disebut juga dengan pemerintahan para ulama. Negara Iran memiliki kepala pemerintahan yaitu presiden, tetapi kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh wilayatul faqih atau disebut juga dengan imam. Nah, tadi itu presidennya itu dipilih oleh rakyat, tetapi dilantik diberhentikannya itu oleh imam atau wilayatul faqih tersebut. Cara memilih wilayatul faqihnya itu, yang menjadi wilayatul faqih atau imam itu yang memiliki sangkutan dengan Al-Quran. Pemerintahan Iran disebut juga dengan pemerintahan Islam, yang dimana rakyat itu berpegang teguh kepada hukum Tuhan yang Maha Esa. Tuhan merupakan satu-satunya yang membuat undang-undang atau peraturan. Di Iran sendiri itu Tuhan merupakan satu-satunya yang membuat undang-undang atau peraturan hukum. Di Iran yang memiliki kekuasaan terbesar itu atau teratas itu disebut juga dengan faqih atau imam. Yang menjadi faqih atau imam ini yang bersangkutan dengan Al-Quran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Konstitusi di Iran itu ada 3. Yang satu ada pemimpin agung, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Di sini saya akan menjelaskan yang pemimpin agung dulu. Pemimpin agung ini itu isinya kayak tadi, para ulama tadi, faqih atau imam tersebut yang memiliki sangkutan dengan Al-Quran. Jadi yang menjadi pemimpin agung ini bukan sembarang rakyat biasa saja. Lalu pemimpin agung ini memiliki peran, itu dia yang menyuruh tindakan perang, terus pemimpin agung juga yang melantik kepolisian, kehakiman, penyiar radio, terus yang di televisi gitu, kayak pemimpin televisi. Habis itu pemimpin agung juga yang melakukan kebijakan-kebijakan hukum di negara tersebut. Yang kedua itu ada eksekutif. Menurut undang-undang di Iran, eksekutif ini ada 3 unsur atau disebut juga dengan trikameral. Trikameral ini terdiri dari presiden, terus menteri, sama tentara atau korps yang mengawal revolusi. Presiden di Iran itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, lalu disahkan oleh pemimpin agung. Tugas presiden di Iran itu menerapkan tanggung jawab terhadap undang-undang. Pokoknya presiden di Iran itu memiliki tugas yang ada di undang-undang. Kalau nggak ada di undang-undang itu berarti bukan tugasnya presiden, melainkan tugasnya pemimpin agung tersebut. Lalu di Iran itu presiden itu dipilih 4 tahun sekali. Bisa dipilih lagi itu maksimal 1 kali lagi. Jadi biasanya cuma 2 periode. Presiden di Iran itu dibantu oleh 9 wakil presiden dan juga 21 menteri kabinet. Wakil presiden itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga itu ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif di Iran itu yang bertugas pembuat undang-undang. Nah, undang-undang itu ntar dilaksanakannya oleh eksekutif. Terus di Iran itu lembaga legislatif itu disebutnya dengan parlemen atau disebut juga dengan Majelis Syura'i Islami. Parlemen atau Majelis Syura'i Islami ini memiliki fungsi juga yaitu mengawasi lembaga eksekutif. Majelis Syura'i Islami ini memiliki jabatan 4 tahun lamanya dan memiliki 270 anggota. Sama dengan lembaga eksekutif,
Majelis Syura Islami ini dipilih melalui pemilu. Dipilih itu juga oleh rakyat. Lalu Majelis Syura Islami ini atau lembaga legislatif ini dia tuh cuma menetapkan undang-undang saja. Untuk mengesahkannya itu bukan tugas dan wewenang legislatif, melainkan tugas dan wewenangnya pemimpin agung. Selanjutnya yang keempat itu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ini yang memutuskan perselisihan yang terdapat dari masyarakat sosial. Lembaga yudikatif ini dijalankan oleh lembaga kehakiman yang membela hak-hak rakyat sosial atau masyarakat. Lembaga yudikatif sendiri itu memiliki jabatan 5 tahun lamanya. Lalu di lembaga yudikatif itu terdapat kepala lembaga yudikatif. Itu kalau di Iran dikasih namanya mujtahid. Lalu Iran memiliki 2 peradilan umum dan juga peradilan khusus. Di peradilan umum itu meliputi peradilan tinggi pidana dan juga peradilan rendah pidana. Lalu ada peradilan tinggi perdata dan juga peradilan rendah perdata. Selanjutnya itu ada peradilan khusus. Peradilan khusus itu terdiri dari peradilan revolusi Islam dan juga peradilan mengenai ulama atau peradilan pers. Lalu di Iran itu terdapat partai politik atau fraksi. Yang pertama itu yang ada di dalam pemerintahan itu ada 2. Yang pertama itu ada reformis dan juga prinsipis. Lalu yang di luar pemerintahannya itu ada monarkisme, liberalisme, nasionalisme, pan-Iranisme, dan terakhir itu ada sosialisme. Lanjut dari partai politik tadi, jadi di Iran itu mereka itu memiliki kebebasan dengan adanya partai politik di Iran. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut itu pernah dihapuskan pada masa Imam Khomeini pada tahun 1989. Partai-partai dihapuskan itu Imam itu memiliki sebuah alasan, yaitu waktu itu tuh terdapat menyebabkan perpecahan yang terjadi di kalangan-kalangan besar revolusi dengan adanya pasang surut dalam sejarah partai politik dan kubu di Republik Iran. Setelah revolusi pada abad ke-20-an, Iran menyaksikan kemunculan berbagai partai politik lagi dengan berbagai ide dan juga filosofi yang beragam. Dapat individu-individu atau kelompok yang mendukung masing-masing kelompok partai politik tersebut. Filosofi politik para pemimpin juga memainkan peran yang lebih bersifat selebrasi selebrasi pemilihan umum dan menggunakan program-program mereka. Meskipun mayoritas masyarakat Iran itu memiliki kubu politik atau organisasi di Iran itu menyatakan keberadaan mereka ini secara kronologis adanya itu menjelang pemilihan umum. Koalisi kelompok partai politik di Iran saat ini tuh berbentuk kubu reformis dan juga kubu konservatif. Nah, mereka berdua ini berkompetisi dalam pemilihan umum dan merevitalisasi Partai Demokratik di Iran. Prinsip-prinsip dan basis kedua kubu tersebut itu terdiri dari berbagai partai politik dan juga organisasi politik. Mereka juga berdedikasi terhadap prinsip-prinsip dari nilai revolusi Islam dan juga konstitusi Iran. Namun mereka tidak sepakat dalam taktik sosial politik dan ekonomi. Nah, kita bisa lihat aliran-aliran politik di Iran itu berdasarkan cara mereka mendekati kebijakan luar negeri dan isu-isu sosial ekonomi yang terjadi di Iran.
Selanjutnya, di Iran itu memiliki budaya yang akan saya bahas di sini. Jadi awalnya itu kan Iran kan bernama Persia. Nah, di Persia ini memiliki budaya yang signifikan pada abad tertentu, waktu awal Iran itu namanya Persia. Karakteristik yang unik dari negara Persia ini meliputi pengaruh langsung peradaban Persia terhadap peradaban di Melayu, di samping pengaruh filosofis, spiritual, dan artistik. Budaya di Iran itu diawali dengan munculnya ada namanya kaligrafi miring, seni hat, dan juga ada keramik. Di negara Iran juga memiliki budaya seni tradisional seperti tarian, kerajinan tangan, dan juga ada namanya kerajinan seni kertas. Ide-ide filosofis dan mistik para intelektual Iran sangat dipengaruhi oleh budaya Iran tersebut, seperti yang terlihat pada karya-karya sastra mistik dan juga klasik milik Sarabul Asikin dan juga Asraful Arifin. Lalu ada faktor penting budaya Iran itu memiliki ikatan budaya dengan Indonesia, terutama karena pengaruh peradaban Persia waktu dulu tentang budaya Melayu itu memiliki pengaruh atas Al-Quran dan identitas Islam dari kedua negara tersebut, yaitu Indonesia dan juga Iran. Lalu selanjutnya kita pindah ke negara Rusia. Saya akan membahas mengenai sejarah Rusia terlebih dahulu. Ini memiliki sejarah yang sangat kompleks dan juga yang sangat panjang. Dan sebelumnya Rusia itu merupakan salah satu negara yang paling besar sekali wilayahnya di dunia. Oke, saya akan menjabarkan mengenai sejarah. Awalnya nenek moyang Rusia itu merupakan asli suku dari Slavia. Jadi ditarik dari sejarahnya, kebanyakan orang modern Rusia itu dari suku Slavia. Suku Slavia Timur itu merupakan populasi terbanyak yang ada di Rusia Barat. Tetapi walaupun suku Slavia ini paling banyak populasinya, terdapat suku-suku lain yang ada di Rusia yang sudah menempati wilayah tersebut, seperti contohnya ada suku Merya, Mormianisasi, dan juga Mechera. Jadi bukan suku Slavia doang yang menempati negara Rusia. Suku Slavia itu merupakan dari bangsa Slavia Timur. Nah, suku Slavia ini biasanya tuh isinya itu dari orang Rusia sama orang Ukraina. Awal pembentukan negara Slavia Timur itu terjadi pada abad ke-9. Awalnya itu ada salah satu kelompok suku yang bernama Varingian yang merupakan berasal dari bangsa Rus. Mereka ini dipimpin oleh salah satu tokoh yang bernama Rurik. Suku Varangian ini akhirnya menguasai salah satu wilayah yang bernama Novgorod di tahun 882 Masehi. Lanjut di tahun 882 Masehi, Rurik ini turun dari kepemimpinannya dan digantikan oleh rekannya bernama Oleg. Oleg ini juga berasal dari wilayah Novgorod, dan mereka berhasil menguasai salah satu wilayah yang bernama Kiev. Pada saat Oleg ini dan pasukannya datang ke Kiev, di Kiev itu ternyata lagi dikuasain oleh salah satu suku juga. Dia tuh dipimpin oleh Kekan Khazar namanya. Setelah Oleg ini dan pasukannya datang ke Kiev, mereka ini menghancurkan wilayah Kekhanan Khazar itu
lalu dikuasai oleh mereka dari abad ke-10 sampai ke-9. Wilayah Kiev atau disebut juga dengan negara Kievan Rus ini merupakan negara terbesar dan paling makmur di Eropa kala itu. Tetapi pada akhirnya negara Kievan Rus itu hancur dan berantakan gitu, bubar karena adanya pertikaian antara anggota keluarga pangeran dan juga terdapat serangan dari pasukan Mongol. Negara Kievan Rus ini hancur, terdapat namanya Grand Duchy of Moscow atau Kekarayangan Patihan Moskow yang menjadi kekuatan yang paling kuat setelah Kievan Rus hancur itu. Lalu selanjutnya Moskow menguasai wilayah tersebut setelah jatuhnya Konstantinopel di tahun 1453 dengan cara Ivan III atau pemimpin Moskow mengklaim warisan dari Kekaisaran Timur, dan Ivan III ini atau Ivan III ini menikahi keponakan kaisar yang bernama Binjatiun. Dan pada akhirnya slogan atau lambang elang berkepala dua milik Binjatiun tersebut sekarang menjadi lambang Rusia. Itu merupakan sejarah lambang Rusia. Lalu dilanjutkan pada tahun 1721 di bawah kepemimpinan Tsar Peter, Rusia diproklamasikan menjadi kekaisaran dan menjadi salah satu kekuatan besar yang ada di Eropa kala itu. Lalu pada awal abad 19 Rusia berpartisipasi dalam perang Napoleon dengan Jepang di tahun 1904 sampai 1905, tetapi Rusia kalah dalam perang tersebut. Selanjutnya Rusia juga ikut berpartisipasi dalam Perang Dunia I. Rusia juga kalah dalam Perang Dunia I ini yang menyebabkan ekonomi Rusia itu hancur. Dan pada saat itu kepemimpinan Rusia itu digantikan oleh Vladimir Lenin. Pada kepemimpinan Vladimir Lenin ini, dia itu menciptakan Rusia itu sebagai negara sosialis pertama di tahun 1922. Lalu selanjutnya Soviet Rusia, Soviet Ukraina, Soviet Belarusia, dan juga SVSR Transkusarusia membentuk satu kesatuan menjadi Uni Soviet. Jadi pada saat itu Soviet Ukraina Rusia yang tadi itu kan membentuk menjadi Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu merupakan sebuah negara pada saat itu. Lalu Uni Soviet ini terlibat Perang Dunia II yang mengalahkan Nazi Jerman. Pada abad ke-20, Uni Soviet dan Amerika ini terdampak atau terjadi perang dingin yang diakibatkan karena perbedaan ideologi. Setelah tahun 1991, Uni Soviet dibubarkan karena kondisi ekonomi yang semakin turun dan juga semakin hancur. Setelah bubarnya Uni Soviet tersebut, di tahun yang sama, pada tahun 1991, tepatnya pada 25 Desember, Uni Soviet berubah namanya menjadi Federasi Rusia. Federasi Rusia ini ditetapkan Moskow sebagai ibu kotanya, dan Rusia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang-utang negara Soviet sebelumnya. Jadi waktu dulu tuh kan ekonomi Uni Soviet hancur. Nah, untuk gantinya negara Rusia itu yang bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang Uni Soviet tersebut. Nah, setelah itu era modern, sekarang itu Rusia dipimpin oleh Vladimir Putin. Selanjutnya, negara Rusia ini merupakan salah satu negara demokrasi federal. Negara ini menjalankan kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan presiden dan juga penjamin konstitusi. Sistem pemerintahan negara Rusia itu menganut sistem presidensil, yang dimana kekuasaan presiden itu berada penuh pada diri seorang presiden.
Lalu kepala negara di Rusia itu dipegang penuh oleh presiden, lalu kepala pemerintahannya itu terdapat perdana menteri. Lalu di Rusia itu ada 3 kekuasaan. Yang pertama itu ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif ini terdapat presiden yang menjadi kekuasaan yang paling berkuasa di negaranya. Lalu presiden ini juga berhak untuk memilih atau menunjuk untuk membantu tugasnya seperti menteri-menteri atau perdana menteri. Yang kedua itu ada legislatif. Legislatif itu disebut juga dengan Dewan Federasi dan juga The State Duma yang merupakan bagian dari legislatif di Rusia. Dewan Legislatif atau Dewan Federasi di Rusia itu terdapat 168 orang yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan juga The State Duma ini terdiri dari 450 orang yang diangkat oleh pemilih atau masyarakat. Yang ketiga ada yudikatif. Nah, ini tuh terdiri dari Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir itu ada Mahkamah Arbitrase Tinggi. Dimana ketiga itu tuh bagian dari judicial branch. Mahkamah Konstitusi itu merupakan tingkat tertinggi di sistem hukumnya Rusia, memiliki kewenangan untuk membantu pemerintah dalam pengembangan dan pengamatan peraturan-peraturan konstitusional di Rusia. Jadi perbedaan antara negara Iran dan juga negara Rusia itu terdapat pada sistem pemerintahannya, yang dimana sistem pemerintahan di Iran itu menganut kepada pemerintahan Islam, sedangkan Rusia itu menganut kepada pemerintahan federal. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.